Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu. Rencananya memang beberapa kawan-kawan akan dan bisa hadir untuk berbagi informasi. Di edisi yang ke-7 ini memang rencananya kita review dari edisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ada usulan bagaimana relasi komunikasi menjadi sebuah kekuatan bargaining sharing yang dilandasi oleh edisi 1, 2, dan 3. Namun memang akan rencananya akan dihadirkan 2 purna bakti yang walaupun eselon 1, walaupun S1 tapi punya amanah eselon 2 di mana-mana. Ada juga seorang praktisi, seorang education, seorang penulis, ada juga sahabat saya yang punya amanah jauh-jauh dari Bandung berangkat ke Kalimantan Tengah dan masih tetap di sana. Ada juga sahabat saya yang menginspirasi kenapa dan mengapa diperlukan sebuah komunikasi efektif untuk dan bagaimana integritas, untuk dan bagaimana 5K1H, untuk dan bagaimana terus dan terus dikir-pikir-ukir dalam konteks pemahaman implementasi budaya Sunda, asah, asih, dan asuh. Oke, sambil menunggu kawan-kawan yang tetap di dunia WA itu masih ada. Masih ada dialog-dialog yang mungkin by proses. Masih ada komunikasi apa dan bagaimana. Awalnya dialog akan mengalir apa adanya tanpa sebuah paparan. Namun dimungkinkan untuk review edisi 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 6 akan mengembang dengan sendirinya untuk mendapatkan dialog-dialog pemahaman dan keberanian untuk bagaimana situasi menjadi lebih baik dari situasi yang saat ini tetap kita nikmati, kita syukuri. Perjuangan setiap insan di lapangan tadi saya temukan juga seseorang yang alhamdulillah dalam situasi apapun bisa. Walaupun meninggalkan anak istri jauh dari Ciwidey, oh bukan Ciwidey, Cidaun, ya. Mereka 5 bersaudara untuk dan bagaimana bertahan hidup. Tiap subuh memecah batu, sholat, dan membawa roda dagangan. Hujan panas ditembus memasuki daerah-daerah yang sudah terjalin relasi komunikasinya di Jalan Kalimantan, mendekati SMP 5, ada SMA 3, mendekati pasar. Di SMP 2, di depan GO, ya, di depan rumah sakit. Di SMP 7, mendekati komunitas panas dalam, banyak kafe di sana. Bismillah mereka melangkahkan kaki. Ada juga yang di SD, mereka awalnya 5 orang menjadi 12 orang, namun bertahan dalam situasi COVID, sisa 3. Yang lain kembali ke Cidaun untuk dan bagaimana memaksimalkan potensi, dan karena sekolah libur mereka sebetulnya kehilangan pelanggan. Itu dunia ekonomi atau dunia di mana mereka masih tetap bahagia, bisa menjalankan fungsinya,
Baik teman-teman, sambil menunggu yang lain, akhirnya ya Bapak juga akhirnya mau tidak mau back to basic. Ya. Ini pernah disampaikan komunikasi dan relasi sosial tahun 2018. Ya, disampaikan di mana 2018 saya sambil remember thinking ya, remember thinking teman apa ya. Kita belajar kepada pokok bahasan di mana ada komunikasi lambat laun menjadi sebuah relasi, suka tidak suka. Akhirnya kita belajar lagi nih bagaimana sebuah proses yang tidak dipisahkan, terutama bagi para pendamping sosial dengan kapasitas apapun namanya. Maka ya siapa sih yang didampingi? Kalau PKH selalu Bapak katakan yang didampingi adalah PKH. Programnya, keluarganya, harapannya. Maka suka tidak suka, poin yang ketiga menjadi sebuah pengetahuan dan keterampilan yang harus tetap tuh dikembalikan lagi kan. Domainnya Lembang, zikir, pikir, ukir, asah, asih, asuh. Di mana pengetahuan dan keterampilan menjadi sebuah kebutuhan dengan caranya masing-masing. Ada yang otodidak tuh, Bapak jadi otodidak dipakai ini nih. Karena yang itu apakah ini lebih baik daripada yang biasa? Mari kita lihat. Ya, komunikasi sebuah pertukaran informasi antara dua orang dan bisa lebih. Hari ini kita komunikasi melalui Zoom. Pada waktu yang bersamaan ataupun pada sejam 2 jam kemudian dimungkinkan menjadi komunikasi sepintas searah, tapi ada yang mendengar, ada yang bagaimana, ada pesan yang disampaikan, ada yang dengan lambang. Anak-anak Lampung kalau dipoto dulu begini, Lampung katanya ya. Kalau dipoto untuk kawan-kawan dari Lampung ya, kita masih ingat caranya begini kalau dipoto. Ada arti dan ada makna. Ada tanggapan, pesan, dan umpan balik. Maka masih ingat kalau orang bertanya itu masa lalu suka diajarkan. Bertanya karena murni ketidaktahuan, poin informasi. Bertanya klarifikasi, konfirmasi, atau ada perbandingan yang untuk diyakinkan punya pemahaman yang bagaimana pemahaman ini sama atau tidak, Pak, misalnya. Itu masa dunia kampus. Masa dunia kini, pesan umpan balik bisa di WA, ya bisa di Zoom, bisa dimanapun. Baik, kalaupun ada hambatan, bagaimana hambatan itu dapat dan bisa diminimalisir. Harapan saya, kawan-kawan masa lalu, para senior, saya undang yang usia 60, 65, tapi itu ya ada 3 wanita yang saya undang. Satu masih punya amanah menjadi orang di seputaran gubernur, tapi mungkin by proses. Ya, satu lagi sedang fokus kepada, ada jawabannya Pak. Sedang fokus kepada kondisi dan tanggung jawab untuk besok. Tuh. Ya, udah dimulai, diklik aja yang tadi ya, Pak Haji ya. Ayo. Ya, coba di keluar dulu, terus diklik ya. Tuh. Pada Haji Dodi kan sudah terbiasa. Ini sebuah kendala. Kendalanya, nah beti asup. Ya mungkin ada cerita di balik cerita. Ya, pada linknya. Beliau kan aktivis yang dibentuk dan suka tidak suka secara kultur terdidik. Salah satu pendiri ASTI orang tuanya ya. Baik, hambatan dapat diminimalisir, paling tidak beliau konfirmasi kenapa saya nggak bisa masuk misalnya. Ya mungkin keluar dulu baru masuk. Baik, kita lanjut. Nah, ini udah masuk tuh. Alhamdulillah ya. Nah, mana tuh kan nggak bisa masuk ya, memang harus saya klik dulu Pak Haji sebentar. Nah, sedang by proses. Baik, saya tutup dulu, saya hello dulu, tidak ada salahnya ya, sebentar ya. Nah, saya tutup dulu supaya Pak Haji bisa masuk. Nah, sudah ya. Baik Pak Haji, saya teruskan. Pak Haji Dodi, awalnya kita tidak akan pakai naskah, tidak akan pakai PPT, mau review hakikat dari penelaahan ya,
Penerahan kawan-kawan, hakikat dan bagaimana edisi ke-1 integritas, kedua kiat dan strategi pensil, sampai kepada 5K dan yang kemarin ya. Tapi hari ini alhamdulillah Pak Dudi, Pak Haji, yang tadinya awalnya kita akan sharing, ternyata beberapa kawan-kawan kita ada tanggung jawab yang amat dan perlu diselesaikan. Jadi mungkin saja kita hanya berdua lagi, ya nggak apa-apa ya. Kang Aan tuh aktivis saat masa lalu, teman sekampus S2 di ini dengan Anas Urbaningrum ya, adik saya di HMI ya. Tapi beliau di politik, teman saya ini penulis ya, pengayom, dan yang utama akhirnya menjadi birokrasi. Sahabat saya, senior saya 2 orang ya, orang Sunda yang melanglang buana dan selalu S2 walaupun S1, selalu eselon 2 walaupun S1, maksud saya karena amanah. Beliau juga nanti aja, saya mau pengen nonton dulu katanya, karena ada keasikan ngasuh incu atau cucu, jadi lebih senang nonton dulu. Terima kasih katanya pengakuan. Begitupun kawan-kawan lain yang di Jogja belum masuk ya. Ada 3 wanita yang diundang yang punya amanah, tapi tidak perlu disebut. Nah, siap. Saya panggil dulu Pak Haji Dodi sebelum dilanjut nih. Ya, Assalamualaikum. Itu ada suaranya nggak Pak Haji? Ada. Ternyata singkat cerita. Ya, nggak apa-apa ya. Singkat cerita saya juga ada kelalaian tuh. Muncul sudah baca. Tuh, sebentar ya. Ini gimana Pak Haji? 1 2 3 2 3 1 lebih baik dari yang tadi? Audionya udah bagus. Yang kemarin saya lupa ketinggalan di Gudang Selatan. Memang tadi dan awalnya saya udah ngundang 8 orang, awalnya menyatakan siap. Yeah. Namun ternyata ada dadakan harus menyelesaikan arbitrasi. Seorang birokrasi teman kita Pak An, salam tidak apa-apa. Barusan ngejapri. Sahabat saya yang eselon 2 wanita belum berespon, misalnya yang ada di Kalimantan, orang Sunda yang ngumbara, termasuk Kang Agus ya. Kang Agus katanya mau ada sesuatu dan mendorong saya untuk terus sampaikan kebaikan itu, jangan takut walaupun sifatnya penelaahan, perspektif. Baik Pak Haji, sebelum dimulai lebih lanjut, memang awalnya kita akan mereview kalau ada lebih dari 4 orang. Mereview apa yang sudah disampaikan di edisi 1, 2, 3, 4, 5. Karena Pak Haji ada keinginan, sehingga saya tadi sambil menunggu saya persiapkan. Jadi bisa saya telaah poin to the point, baru respon di Pak Haji, atau saya tuntaskan dulu kurang lebih 10 menit, baru kita sharing. Ya, silahkan. Ya, sambil nunggu kawan-kawan kita yang lain. Nah, mudah-mudahan kebaca Pak Haji. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di hadapan para penyuluh ya di Kota Bogor, tapi ini sebenarnya insya Allah dengan dunia bentar ya, tuh kan saya juga ada kearifan situasi, saya gedein misalnya. Ini apapun alasannya, sebuah komunikasi itu ini catatannya. Tapi masa lalu masa kini lebih aneh. Pada saat kita bermain Zoom ini sebenarnya udah komunikasi dan pasti ada pesan dari yang tertulis maupun dari kita semua. Nah, tapi bagaimana relasi menjadi sebuah kekuatan di relasi? Karena orang dagang kan, contoh Pak Haji, saya tiba-tiba ingin bakso di A. Tiba-tiba sebelum nyampe ke A, saya jadi ingat itu yang B enak. Padahal yang si A itu belum disentuh ya. Nah, maka kalau di sosial, happy endingnya ini, walaupun nanti ada penguatan dari Pak Haji nanti, ada hubungan dengan kelompok sasaran. Siapa kelompok sasaran kita? Nah, ini kembali ke diri kita. Dalam konteks Harifah Fil Ardi atau konsisten, atau ini bisa aja suatu hari Senin Pak Haji atau kita bersama kepada kelompok komunitas sepeda katakan, maka dia PSKS kepada kelompok PMKS. Tapi terbangunlah sebuah relasi, ujung-ujungnya ada kerjasama yang positif. Kayak hati kita hari ini, pikiran kita hari ini, memposisikan sahabat bisa, memposisikan rekan kerja bisa. Happy endingnya yang ketiga, happy ending itu tujuan akhirnya saling mendukung. Maka kalimat yang kita bangun nanti, bagaimana perubahan perilaku kelompok sasaran. Nah, kalau kata almarhum kita masih ingat kan, almarhum bisa bawa orang-orang yang
yang tidak apa-apa menjadi apa-apa. Maka terjadilah ikatan emosional secara personal. Kalau Pak Haji misalnya dekat, saya ingat kalau misalnya dekat dengan si A, si B, akhirnya bismillah menjadi sebuah energi. Nah ini dia, ternyata seni motivator dan inovator itu Pak Haji, ini seni. Siap menerima sebuah kesempatan. Termasuk saya, alhamdulillah Pak Haji termasuk yang supporting ya. Karena kebiasaan baru saya ini gitu, terus terang pada saat saya punya tugas di Pusdiklat untuk bikin 10 menit, tetapi bagaimana satu buku bisa dibahas. Ternyata sekarang ini kita jadi belajar kan kehidupan tuh yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Yang begini saya dulu Pak Haji dari jam 8 sampai jam 9 malam, tapi di Sukabumi saya harus selesai sejam. Baik, jadi cara bahan tayang juga bisa disampaikan sepenuhnya, tetapi bisa diperdalam, bisa dipersingkat. Tergantung audien kita. Audien kita tiba-tiba S2, S1, maka kita cukup 1 poin saja ini. Motivasi diri yang kuat, memanfaatkan bakat khusus. Bakat khusus ya diri sendiri yang mampu menjadi sebuah narasi. Maka Pak Haji alhamdulillah narasi sebagai budayawan ada, sebagai profesi ada. Maka jiwa yang poin 3 ini dia. Jadilah diri sendiri. Walaupun masa lalu kita ingin seperti si A, si B, si C. Bahkan saya pernah ingin jadi Batman misalnya waktu kecil ya. Nah, tipnya perkaya pengetahuan, membaca, bergaul, dialog seperti ini ya, termasuk bagaimana kalimat Pak Haji yang saya ingat, bagaimana energi kita tidak deposit, termasuk pemikiran hati dan isi otak. Nah, berpikir positif, percaya diri, jadi pendengar yang baik. Karena ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita mendengar. Saya coba ini tuntaskan. Ini sense of humor orang Sunda itu selalu ada. Di balik sebuah humoris kita motivasi. Penguasaan materi bukan materi isi buku. Pokok bahasan di otak kita ada 3 ya 3. Pembukaan, pembahasan, penutup. Nah ini dia, alhamdulillah saya melihat sosok Pak Haji atau diri saya sendiri. Dulu saya paling suka nonton. Tampil di depan publik itu takut. Jangankan di depan publik, ibu saya suruh masa kecil suruh nganter makanan aja saya takut. Orang Sunda kan punya kultur budaya ya, baik ini dan itu suka berbagi ke tetangga. Saya takut Pak Haji, tampil ke publik, apalagi nganter kue ke tetangga aja takut. Tapi kenapa dan bisa? Ya itulah kita punya prinsip yang harus kita kembangkan. Nah ini dia. Dari inisiatif lokal ini bisa bolak-balik nih, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Tapi saya coba dari atas ke bawah. Ada inisiatif, ada pendayagunaan potensial, partisipasi, ada peningkatan peran, bahasa kearifan lokal. Ini mapai, muncul sudah mapai. Happy endingnya bagaimana tradisi saya seperti ini? Ini kan saya di usia seperti ini ada kenyamanan Pak Haji. Tiap malam kita ngobrol ya. Nah, tapi kita punya batasan. Nah ini sudah kemarin ada konsep komitmen, ini kita bahas sampai 40 menit kemarin. Di sini kita cukup 2-3 menit. Tetap happy endingnya komunikasi. Bolak-balik ini. Nah, kalau Pancasila kan 5 tetap. Nah, ini strategi pensi. Propaganda, event. Karena relasi komunikasi itu hanya bisa dibentuk kalau ada keinginan bagaimana istilah Pak Haji itu menulis, mereka nulis, tiba-tiba jadi remember thinking, maka yang begini menjadi keterpanggilan. Selesai kan? Nah, saya tutup, baru kita sharing Pak Haji. Tiba-tiba ada teman lain, ya boleh. Nah, silahkan pengertian sharing itu bisa dikaitkan dengan zikir, pikir, ukir, ya bisa dikaitkan dengan yang kemarin saya sampaikan Pak Haji, yang saya sampai cerita sendiri kemarin. Kalimat 5W1H itu awalnya oleh sastrawan. Sahabat-sahabat saya dari sastrawan dikembangkan tahun 80-85 menjadi bagaimana menulis tapi dapat uang. Tapi bagaimana menulis tidak dapat uang tapi dapat harga diri, pencitraan, dan sebagainya. Teori 5W1H itu kebetulan yang kemarin kita sinergikan dengan kemampuan relasi pertolongan sosial, atau ada komunikasi dan terbentuk relasi. Pertanyaan saya bukan pertanyaan, respon Pak Haji bagaimana tetap kita mengkaitkan dengan zikir, pikir, ukir, mengkaitkan dengan menembus batas dengan ridhonya,
yang happy endingnya akhirnya kita berani menyampaikan pendapat. Ya, Pak Atau Iwan. advokasi sosial itu sebenarnya muncul sudah mah tong mematahan, tapi dengan membangkitkan kekuatan individu. Silahkan Pak Haji, kalau mau berkomentar, mau ditayangkan lagi boleh, mau perspektif jikir, pikir, ukir boleh, mangga. Ya, yang dikir-pikir, ukir kan kemarin sudah dibahas. Yang barusan Pak Iwan bisa ditayangkan kembali itunya. Boleh, saya coba. Ternyata yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Terus. Nah, saya coba lagi ya. Ya. Yang mananya dulu? Biar. Yang strategi pensir sudah. Ini yang pertama tadi. Oke, saya coba lagi. Tadi yang pertama. Nah, yang komunikasi atau yang relasi? Oh, bukan. Yang relasi. Nah, ini dia. Saya gedein ya. Relasi itu terbentuk tapi hakikat komunikasi sudah kuat, maka masuk bagaimana dengan kekuatan komunikasi kita membangun salah dong, kan sama dunia komputer juga. Yang barusan. Nggak apa-apa, diulangi lagi sebentar. Ya, dengan komunitasnya itu. Sebentar ya. Tuh kan saya tes pohon jadi hadir dengan Pak Haji. Oh, itu tuh kan kita jadi belajar ternyata begini Pak Haji, saya tutup dulu, saya balik. Jadi Pak Haji berkeinginan bagaimana melihat sebuah relasi dibentuk dengan komunikasi. Kita lihat ya, saya kan orangnya by proses. Iya, itu. Yang ini kan sudah selesai, tapi untuk kembali ke depan itu memang bahasa saya itu berproses Pak Haji. Sebentar, saya agak lupa caranya. Ya, gini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Caranya kalau ini di atas kan. Yang mana? Bentar, Pak Haji. Yang tip, kalau tipnya sudah ke aksi ya, ke pemahaman awal dulu nih. Sebentar. Oh, ini seni. Pemahaman awal terbentuknya sebuah relasi itu ini. Kelihatan nggak Pak Haji? Ya. Oke, saya gedein ya. Pak Haji bisa silakan ya. Ya, betul. Nah, ini jadi terima kasih Pak Iwan. Nah, barangkali ini teman-teman ada yang melihat, gitu kan, tematiknya. Jadi yang menarik mungkin tiap orang berbeda. Nah, saya akan membidik tentang persepsi relasi hubungan, gitu kan. Membangun hubungan itu kan ada membangun hubungan antar individu personal, ada juga dengan kelompok, ada juga dengan komunitas. Atau kelompok sasaran di sini sama saja itu ya Pak Iwan. Nah, karena setiap orang itu akan berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Nah, hablum minanas itulah kalau dikaitkan dengan zikir. Nah, sebagai profesi pekerja sosial, kita siapapun ini, setiap individu itu pasti akan membangun hubungan dengan orang atau kelompok. Nah, ini kaitannya dengan kultur budaya. Jadi lamun hayang boga ajen diri, ajen teh kalau ingin jadi diri sendiri, ulah sok adean ku kuda beureum. Jadi leuwih hade goreng nu sorangan tibatan alus nu anu batur gitu tah. Ya. Jadi harus tetap kembali ke percaya diri gitu kan. Ulah adean ku kuda beureum. Jadi cobalah menjadi diri sendiri dengan cara tadi itu yang Pak Iwan katakan tips-tipsnya itu ya. Tips-tipsnya itu kan tentu itu kaitannya juga dengan setiap individu itu nanti akan berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau istilah bahasa Sunda mah di kamana-mana oge kudu bisa mawa diri. Nah, harus bisa membawa diri kan gitu. Lamun gaul kudu bisa ngajaga tata titi duduga perioga ambeh pada ngajenan.
Jadi Nah, artinya begini, pergi kemanapun, tiap orang itu harus bisa menjaga dirinya. Jika bergaul, harus bisa menjaga tata krama, etika, dan sopan santun. Kembali pada konsepnya, setiap orang harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan etik. Nah, ini kaitannya dengan kalau Kang Iwan 2 hari lalu itu bicara tentang silih asah, silih asih, silih asuh kan begitu. betul. Nah, kalau pakai istilah lokal, jadi ketika kita akan menolong seseorang itu tentu itu bahasa terutama di mana orang itu berada. Kalau dia orang Sunda, bisa bahasa menjadi bagian dari pertolongan itu. Mau di Aceh, di Kalimantan, lebih baik potensi lokal lah itu yang kita bangun. Gitu. Karena sasaran kita ini juga nanti berhubungan dengan kultur budaya di mana seseorang itu tinggal, Pak Iwan. Baik itu individu atau kelompok. Satu contoh, bagaimana ada satu kelompok itu terdiri dari kaum marginal, ya Pak Iwan, yang ada di tepian Sungai Cisadane. Ya. Itu kelompok, namun di istilah Sunda mah tukang beling, Pak Iwan, tukang rongsok. Tapi di Lampung juga pernah Pak Haji, tahun 90 saya pertama menginjakan kota Lampung. Di atas gunung, saya belum tahu apakah masih ada atau tidak. Di atas bukit itu ada tulisan begini, di mana bumi dipijak, di mana langit dijunjung, di situ di bumi kita berpijak. Di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung. Betul, terbalik ya. Ya. Artinya jadi kearifan lokal setiap kultur, setiap budaya, termasuk di Cisadane tadi, ada kekuatan, ada kearifan lokal dan budaya yang harus dipatuhi. Ya, jadi begini Pak Iwan. Jadi kalau zaman dulu itu peradaban itu pasti selalu dengan kaitannya dengan air kehidupan. Karena air itu kehidupan. Makanya seringkali penduduk ada di tepian sungai. Tapi di zaman kekinian, mungkin Pak Iwan juga sudah tahu, proses pembangunan itu juga tidak pernah ramah terhadap lingkungan. Jadi buang air limbahnya itu ke sungai. Iya. Ya. Ini bicara tentang kelompok sasaran ya. Andai setiap perumahan atau pabrik membuang sampahnya ke sungai, nah itu tentu sungai akan menjadi bukan sumber kehidupan, sumber bencana juga nantinya. Betul. Nah, karena di tepian Sungai Cisadane ini ada sekelompok orang yang tidak punya rumah, mereka berkumpul di tepian sungai. Nah, mereka mengambil sampah-sampah bekas buangan yang ke sungai itu, Pak Iwan. Iya. Nah, ini yang menarik nih. Nah, ini kaitannya bagaimana kita saya sih persepsinya tetap ya, karena di kelas kita ini kan pekerjaan sosial, Pak Iwan. Betul. Nah, ini kaitannya dengan apa yang Pak Iwan tulis, bagaimana kita bisa bekerja sama secara positif, saling mendukung, ya. Tujuannya bagaimana mengubah perilaku kelompok sasaran, kan begitu. Betul. Nah, sekarang begini, Kak Haji, katakanlah itu menjadi sebuah kebutuhan. Sekarang saya lebih mendekati bagaimana seseorang mampu, maka ini ada tips. Nah, ini akar masalahnya sudah mulai nyambung nih. Maka di sini kemampuan si agen pembaharu, di mana komunikasi dan relasi menjadi kekuatan harapan-harapan tadi, maka suka tidak suka, ini kan ada seni menjadi motivator dan inovator. Bagaimana budaya lama menjadi kekuatan budaya baru, maka tentunya siapapun dia, agen pembaharu, bisa tokoh masyarakat, bisa seorang berbasis kasus atau tidak, pada saat dia punya amanah, maka dia tetap harus belajar, siap menerima kesempatan, yaitu amanah ya. Tapi bagaimana yang belum terbiasa menjadi biasa untuk masuk kepada wilayah-wilayah tertentu,
akhirnya bangkitlah untuk menjadi diri sendiri, di mana sudah diterima orang banyak, maka ada persiapan, ada motivasi diri yang kuat, Pak Haji. Karena bakat khusus ini memang kalau teori diklat itu sama, ya. Teori diklat itu adalah orang yang tidak bisa menjadi lebih bisa, orang yang tidak apa-apa menjadi apa-apa. Ya. Kalau seni motivator dan inovatornya diolah dengan kekuatan dan amanah yang ada di kultur dan budaya. Nah, kita supaya connect lagi nih. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5 ini, menurut Pak Haji itu mana yang menarik, yang dikaitkan bisa dengan zikir, pikir, ukir, dengan review kita kemarin ya, ada 5K, ada integritas. Silahkan Pak Haji, tip ini diimplementasikannya bagaimana? Ya. Baik. Ini kalau tips-tips yang Pak Iwan ini yang paling utama itu ya nomor 1 lah ya, karena bergaul. Betul, betul. Jadi tetap di habluminanas, kembali pada habluminanas. Setuju. Nah, habluminanas itu harus dibarengi dengan pengetahuan, betul, skill, dan etik, tetap itu ya. Nah, tetapi dia harus juga punya keberanian tampil di publik. Nah, kita kalau kita merasa sudah pernah sekolah, Pak Iwan ya, kan sayang tuh sekolah dimanapun kalau tidak diaplikasikan ya. Nah, jadi kalau kita sudah merasa ada di balai diklat, sudah pernah dilatih ya harus diaplikasikan. Oh, betul, betul. Kan begitu. Jadi ini tipsnya memang betul ya, humoris, dan itu juga bagian dari ketampilan. Nah, saya contohkan begini Pak Iwan. Pak Iwan bisa tahu nggak kalau saya di Lembang, apa hubungannya dengan Sungai Cisadane yang jauh? Benar. Itu pasti ada benang merahnya. Waktu kita tugas di Tangerang, Pak Haji, kalau bahasa saya mengikhlaskan diri. Manajemen waktu, happy endingnya bertemu dengan relasi dan sumber dan tokoh masyarakat setempat. Ya. Ini kan unik, benar. Saya masih ingat kalau Pak Haji tiba-tiba pada saat sela-sela bertugas, ya masih dimungkinkan membagi diri, peduli terhadap lingkungan yang ada di Tangerang. Saya ingat kok. Tapi siapa tahu Pak Haji sudah terbentuk di situ sebagai orang yang dibesarkan di kultur dari Banten. Ya, lanjut Pak Haji. Ya itu yang tadi itu bergaul atau habluminanas. Dengan bergaul kita tahu setiap orang itu profesinya apa. Ya, kita akan tahu apa dia pedagang, pengusaha, aktivis lingkungan, pejabat, atau siapa, kan begitu Pak Iwan. Karena bergaul. Nah, kebetulan saya di Bandung bertemu dengan aktivis lingkungan. Betul saya ingat. Dia udah dikenal oleh Uli Sigar, Emil Salim, dan yang dari PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lingkungan lah ya, Greenpeace. Nah, kan menarik tuh Pak Iwan ya. Yang menariknya begini, bagaimana kita pada tadi materi Pak Iwan tentang kelompok sasaran, ya, kan ada kelompok masyarakat dalam ketidakmampuan, kaum marginal. Nah, dengan adanya saya seorang pekerja sosial dan aktivis lingkungan, nah kita akan membuat zero to hero. Zero to hero itu dari nol, bagaimana dia menjadi pahlawan di lingkungannya. Ya. Nah, oke, bisa paham kan? Nah, di situ ini maaf saya pakai kaos ya. Nah, bagaimana masyarakat di tepian sungai yang notabene orang-orang yang tidak mampu, ya, orang hidupnya dari rongsokan, ngumpulin rongsokan, terus dijual di kilo, kan cuma itu kesehariannya. Tuh. Nah, bagaimana sisi pandang saya sebagai pekerja sosial dan aktivis lingkungan itu bersatu padu, memikirkan kaum marginal ini kan. Betul. Nah, itu kan tentu harus dibekali dengan pengetahuan, skill, dan etiknya. Ya.
Nah, kemudian setelah itu kan kita harus bergaul. Tadi tipsnya harus bergaul, Pak Iwan. Yang nomor 1 itu bergaul supaya kita paham. Nah, kita kumpulkan oleh teman saya itu namanya si Kang Uyus, para kelompok masyarakat yang kesehariannya tukang rongkrong itu ya. Tetapi ngambil sampahnya itu dari sungai, pakai rakit, pakai jaring-jaring pengaman seperti bambu, nanti sampahnya tertahan, terus kemudian dikumpulin, mana yang dijual, mana yang untuk dibikin kreativitas. Nah, disinilah konsep pemberdayaan masyarakat. Karena saya pekerja sosial, ini satu peluang. Nah, Pak Haji, kalau dikaitkan dengan sesi hari ini, salah satunya yang diceritakan Pak Haji itu, suka tidak suka sudah proses kepada review strategi pensiun, walaupun awalnya dari momen betul, strategi pensiun. Nah, cuma strategi pensiun itu karena narasinya Pak Haji diungkapkan memang awalnya dari insting, dari kesamaan. Ya, alhamdulillah kalau memang itu sudah terbentuk keterpanggilan dikaitkan dengan integritas, setiap orang itu kan integritas tuh terbentuk tuh karena amanah, kesempatan, ada kerjasamanya. Maka apapun yang disampaikan Pak Haji Dodi sebetulnya suka tidak suka menjadi Pak, karena kewenangan amanah, menjadi kita mengalir apa adanya pada saat tampil di depan publik. Nah, ini kan saya sedang mensinergikan review dengan edisi-edisi sebelumnya. Maka yang disampaikan Pak Haji, walaupun Pak Haji kontak dan awalnya dan keterpanggilan ya dalam tanda kutip waktu kita di Tangerang, tapi bagaimana itu guyubnya itu berkesinambungan ya. Nah, ini kita lihat juga ya. Kita lihat juga, saya tetap sambil tetap by proses kepada tata naskah atau jadi sebenarnya tip ini bagi Pak Haji itu sesuatu yang sudah dilakukan, ini dikuatkan. Kan yang namanya memperkaya pengetahuan tuh dari membaca, akhirnya alhamdulillah ada kesamaan bergaul, sehingga dirinya itu dengan disiplin waktu sekecil apapun Pak Haji bisa Aicik Sundama menikmati nu ecek ngalalakon kan menyusuri sungai saat itu. Pada saat ada dialog berpikir positif, Pak Haji saat itu saya yakin dengan tokoh setempat itu memposisikan jadi pendengar yang baik dulu. Karena walau bagaimanapun mereka lah yang sudah ulu biung. Tapi pada saat jiwa kita yang humoris dan rasa ingin tahu menjadi motivasi, maka alhamdulillah sebuah testimoni itu kalau bahasa akademis itu nggak bisa dilawan. Karena Pak Haji terjun langsung ke lapangan, walaupun awalnya dari sebuah amanah, keterpanggilan dan kultur yang berbeda, tapi menjadi sama. Kenapa kultur yang berbeda menjadi sama? Karena kultur Banten Kak Haji ada, tapi kan saat itu dilahirkan di daerah mana, tiba-tiba terpanggil di usia yang lebih mencukupi untuk tetap dan mengembangkan potensi lokal. Tapi bukan hanya Banten, karena orang seperti kita kan alhamdulillah ya, Hanifah Firalinya di Banten tetap ada, Pak Haji tiba-tiba menghidupi dunia Garut, dunia Bandung, ujung-ujungnya karena ada kesempatan. Baik Pak Haji, ini sambil ada cerita di balik cerita biasa ya teman-teman dunia WA ya. Nah, dunia WA itu adalah cerita di balik cerita tuh, kata si A sudah, kata si B belum, karena selalu ada hilaf. Maka dunia pembelajaran itu kembali, dunia strategi pensiun itu kan learning. Termasuk saya belajar, mendengari. Saat itu Pak Haji menikmati banget. Gitu. Cuma saya kehilangan momen. Pak Haji fokus ke sana, saya ada momen yang lain. Di mana betul Pak Haji, itu tempat kita praktek belajar lapangan, terkuasai. Kampung-kampung itu sampai ada blok-blok. Ya, karena dibeli untuk perumahan. Nah, ini di Cisauk kalau Pak Haji ingat ya. Tapi lambat laun advokasi lingkungan, budaya tidak hilang, mencari uang kan di kampung tuh susah, akhirnya ada yang jadi satpam, ada petugas A, petugas B. Tapi bagaimana kultur budaya setempat dengan dunia industri tidak tergila sama kalau para pengusaha setempatnya bersinergi dengan kekuatan lokal.
Ya. Saya lihat karena di kampung-kampung itu udah beli tanah. Tiba-tiba jangan kaget di kampung ada apartemen. Itu kalau dunia Banten ya. Tapi sudahlah, itu memang pembangunan tak bisa dibendung. Tapi bagaimana pembangunan fisik itu tidak menghilangkan pembangunan pengembangan SDM. Jadi jangan sampai orang Sunda mah jangan sampai olohok di kampung sorangan. Melongkeun fisik itu surang naon. Nah, itulah empowering proses sehingga Pak Haji orang-orang yang jauh dari pembangunan, terutama bagaimana sungai yang identik dengan masa lalu ya. Masa lalu itu di Kalimantan sama. Sungai itu tempat kehidupan. Nah, mudah-mudahan sungai suatu saat, walaupun maaf ya saya kaget juga Banjarmasin bisa separah itu misalnya. Ya mudah-mudahan alam itu mengingatkan untuk dan bagaimana kekuatan lokal dengan kekuatan dunia industri, bencana itu tidak terjadi. Kalau ada ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Saya kan kaget Banjarmasin bisa begitu. Tapi itulah yang suka tidak suka pada saat ketidakseimbangan pembangunan fisik ya, maka pembangunan manusia suka tidak suka ya tersisihkan. Nah itu seni advokasi akhirnya Pak Haji. Seni advokasi itu mudah-mudahan suatu saat kita coba lagi, kita olah lagi. Saya bukan penutup, kita coba ya di happy endingnya. Happy ending itu tujuan akhir dari kemampuan komunikasi relasi itu ini Pak Haji. Baru nanti Pak Haji juga coba bantu saya ya, kita sama. Ini kan yang saya sampaikan di depan para penyuluh sekota Sukabumi ini dulu. Ini kalau mundurnya ya, itu kan saya jadi belajar juga kalau mundur begini. Persoalan kalau maju bagaimana ya. Maka kembali kemampuan relasi menjadi bolak-balik Pak Haji. Bolak-balik itu tetap kalau kita ingin melihat ya, melihat tujuan. Nah, itu saya jadi belajar untuk maju ini ternyata. Ya, ini contoh. Laptop pun akhirnya kita harus belajar, begitupun manusia. Maka prinsip-prinsip dasar itu akhirnya yang Pak Haji ceritakan itu terbentuk dengan sendirinya kemitraan. Sehingga bagaimana aktualisasi pemerintah daerah berkelanjutan dengan tokoh masyarakat, maka bangkitlah 5K yang sudah kita bedah kemarin. Bangkitlah seni untuk dan mampu siapapun dia memahami strategi ini. Budaya lama menjadi budaya yang baru, tapi etak kene. Ya. Baik, Pak Haji. Nah, ini gambarnya kan saya tidak akan kembali ke belakang. Gambarnya suka tidak suka kita harus berdekatan dengan teknologi. Teknologi itu ya HP, ya laptop. Sehingga kita sepintas ini kita ngomong berdua, Pak Haji. Tapi jangan salah. Obrolan kita itu bisa dilihat oleh orang yang sudah tembus 170 bisa sampai. Jadi orang jika nanti menelaah, ada yang tidak cocok tinggal japri, tinggal tanya. Karena Pak Haji hidup dan saya ya kita kan hidup dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau bicara agama benar. Ridho Allah, hablum minanas, tapi happy endingnya keseimbangan juga dengan bermunajat. Bermunajat untuk bagaimana hidup kita hari ini itu ke depannya itu tetap mewariskan nilai-nilai budaya. Ya kalau budaya ya budaya Sunda, asah, asih, atau. 3 persoalan ini yang dikaitkan kembali ke jikir, pikir, ukir, terciptalah yang kita berteman 21 tahun menjadi asik bicara ini. Nah, kita sudah mengundang berupaya, tapi mungkin karena ada energi lain, beliau punya amanah atau istilahnya ada keasikan yang harus kita terima karena tanggung jawab. Jadi tiba-tiba hari ini berdua, di kemudian hari bertiga, berempat. Bahkan maaf, saya pernah pagi di depan saya ini ada orang 50. Saya bicara, ada yang bertanya, silahkan. Itu terjadi tanpa sadari, Pak Haji. Itu lebih dari, coba, 40 dikali 10. Kemarin di dinas juga minta tolong. Kalau minta tolong, ya saya harus tolong. Saya bisanya apa? Oh, bisanya begini, Pak Iwan. Tapi bagaimana harus 1 jam selesai? Ya sudah. Saya selesaikan seperti tadi, 30 menit, baru bertanya dari seluruh Jawa Barat untuk dan bagaimana bangkit dengan kekuatan lokal seperti Pak Haji. Ya turunkanlah pikiran hati kita untuk memahami
yang di bawah kita pengetahuannya, sikapnya. Nah, kembali Pak Haji sebelum penelaahan lebih mendalam, nah sebelum dalam konteks COVID yang suka tidak suka tertantang kita untuk tetap di rumah. Sementara ya maaf, banyak juga yang masih tetap berjuang ya untuk dan bagaimana menghidupi keluarganya. Pak Haji, itulah persepsi dinamika seni orang bertahan hidup dengan profesi, dengan kemampuannya untuk dan bagaimana menghidupi anak istri. Nah ini menarik Pak Haji, menarik karena besok itu deadline. Kawan-kawan se-Indonesia itu bagaimana memvalidasi, memverifikasi. Mereka tiap hari tidur di atas jam 2 pagi. Maka pada saat mereka teringat dunia kawah Chandra dibuka, wah, mereka waduh merindukan sekali untuk dan bagaimana bisa datang ke Lembang. Karena nggak main-main pagi, angkatan saya senior itu 1 tahun. Angkatan Pak Agus. Wah, pokoknya tiba-tiba dari 6 tahun menjadi dari 1 tahun menjadi 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan angkatan saya. Pak Haji juga menikmati satu sisi punya tanggung jawab di rumah, satu sisi punya tanggung jawab di kelas. Nah, pada saat kita sudah mempunyai kewenangan yang lebih, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya, nah, Pak Haji mungkin punya kiat sederhana. Sebetulnya bagaimana sih seni mengatasi kejenuhan? Berbagi informasi, turun ke lapangan, sementara situasi kita tetap untuk dan bagaimana kita bertahan dengan aturan main hari ini, tetap prokes dan sebagainya. Maka kemarin misalnya kumpul, terjadilah misalnya ya mudah-mudahan ya kalau di kantor kita masih aman. Harapan kita semua yang dilatih itu tentunya menjadi diri sendiri, istilah Pak Haji tadi. Punya kekuatan untuk bagaimana mengatasi seni hidup ini. Nah, Pak Haji mungkin punya kiat bagaimana di situasi seperti ini, ya, dalam tanda kutip kita bertahan dan seni untuk hidup dalam perspektif budaya boleh, dalam perspektif dunia kesos boleh, untuk menikmati dan menghindari kejenuhan. Gimana Pak Haji? Silakan. Baik, Pak. Kalau di masa pandemi ini kita tetap sebenarnya tuntunannya tetap ada iman dan akal sehat. Ya, satu hablum minallah, hablum minanas, dan alam, ya, keseimbangan hubungan Tuhan, manusia dan alam, itu saya. Nah, di rumah di masa pandemi gini, dengan adanya online YouTube, saya banyak belajar, Pak Iwan. Alhamdulillah. Nah, saya aja dengan Sungai Cisadane yang jauh bisa via internet. Nah, bagaimana mengaplikasikan keseimbangannya? Ya saya banyak berhubungan seperti ini dengan Pak Iwan ngobrol. Nanti banyak cerita di sini saya sampaikan juga nanti ke komunitas. Betul. Bukan di Cisadane aja, termasuk di celah-celah langit. Benar. Di Saung Ujo, ya. Itu kan sebetulnya tempat-tempat yang bagus, yang orang bikin sehat. Betul. Nah, di situ selalu ada kehidupan yang yang layaknya kita sebagai orang lah. Bedalah kalau kita main ke mall atau ke kafe, suasananya beda Pak Iwan. Nah, makanya namun dina istilah bahasa Sunda mah aya Pak Iwan. Hirup kumbuh jeung batur kudu runtut raut sauyunan. Aduh. Ulah pagiri-giri, calik pagirang-girang, tampian. Nah, kudu bisa silih asah, silih asih, silih asuh. Nges gitu. Walaupun situasi pandemi, kita ada titik-titik simpul lah. Lebih baik kita nganter anak, istri ke kantor, kemana, ke belanja. Di rumah kita bisa bercocok tanam. Ketika kita merasa badan sehat, saya tanya dulu lingkungan yang lain gimana, sehat? Kalau saya mau ke sana, tetap pakai protokol kesehatan.
Ya, saya bisa main ke ledang, kita ngobrol tentang lingkungan, bukan lingkungan lagi dunia kalau udah. Waduh, tuh Pak Haji, saya teh bergetar nih badan saya. Karena bergetarnya tuh kalimat Pak Haji itu, ya terus terang maaf ya, seni itu ujung-ujungnya sebuah keindahan. Seni itu ujung-ujungnya keikhlasan. Jadi ingat saya main calong, main dagong. Kan akhirnya nggak sentuh dari saya ya main calong, main dagong. Atau bagaimana seni itu akhirnya jadi seni memimpin di birokrasi, di kelas. Semua itu hilang. Main calong nggak seuah deh, ada calong lagi akhirnya di Palangkaraya. Main dagong dilatih. Nah, dalam konteks pembinaan Karang Taruna, sebenarnya saya ngajak tuh sahabat kita tuh yang alhamdulillah lebih dari kucrit sampai jadi orang pertama sampai jadi pembina, walaupun kemarin dalam tanda kutip ayah dongeng di balik dongeng. Kalau Pak Haji dengan saya nggak ke Lembang ya kemarin, tapi mungkin ada halangan tuh Pak Ruspandi, ayah dongeng balik dongeng tuh. Aduh Pak Iwan lanjut aja suatu saat. Nah, saya yang menarik itu ada kalimat seni dan suka tidak suka Pak Haji terbentuk dari keluarga seni. Jadi ayah nama mangga badai main gitar salagu tina naon. Badai naon teh aduh nanti jadi inget teh Pak Haji teh. Mun inget Pak Haji sebenarnya inget almarhum. Sanggeus ka gitar teh nu ieu teh naon? Anu puisina Imam Soleh teh Pak Haji anu teu bisa baheula mah poho jadi inget sok ngagitar heula terus puisi naon we lah. Nah, mengingat Pak Imam Soleh lama geus kepanggih. Mangga sok heeh. I don't like sleep alone. Stay with me. Don't go. Talk with me. For just a while. Somebody of you get to know. Reaching out, doubting you, leaving all the worries far behind. Loving you where I do. My mom and your own smile. I don't like people love. No one died. Alhamdulillah. Jadi ingat zaman baheula hayang main-main kadi itu kadi nya baheula teh aduh meni hirup teh indah gitu bener. Nah Pak Haji ini suatu saat insya Allah ya saya punya teman Pak Haji Pak Iwan saya teh dipentaskan oleh para murid. Tiba-tiba ayeuna jadi boga kafe Pak Haji ya. Maneh di mana? Ajak Pak Haji ka dieu cenah deukeut. Di deket imah Pak Haji. Manehna ayeuna keur kumpul jeung preman pensiun. Ngeus tong ngitung biaya sok. Jadi dari yang tidak apa-apa dibangkitkan di Pamentas, tiba-tiba di Bapas, di itu ya nikah dengan orang Sunda, orang Ambon. Terus apa? Pas keur main catur budakna teh, manehna di Cikapundung. Alhamdulillah panggih jeung Ridwan Kamil. Kalau istrinya kan jeung saya baheula mah pernahnya ujung-ujungnya hadiah di Allah tah eta teh. Si budakna teh ayeuna jualan kopi di sisi jalan sebetkeun boga kafe nya karena kafe rustik. Hayang gabung oge tapi aduh Kang Iwan salam ka Pak Haji. Jadi kafena aya 3 Pak Haji, aya nu di ujung Brung, aya nu di jalan Karapitan. Ngan saya sok era ai kana nu bageur teh dek bayar bungeun gratis wae. Termasuk alhamdulillah ya terima kasih Kang Pidi. Kayaknya Kang Pidi ge siapa Pidi baik teh. Kurang dek bayar teu masih wae. Jadi sok era kapan-kapan mudah-mudahan ya semua sehat sahabat-sahabat kita. Termasuk Kang Iban Soleh. Baik main.
ke Jalan Riau. Lain di Jalan Riau, di Jalan Madura eta teh ting. Oh, jalan nya SMP naon Kramat Jati bukan di Panas Dalam lah, insya Allah Pak Haji sehat suatu saat. Da sama biasanya baik proses. Dina ayana alhamdulillah dina eueuh teh naon dan nu kieu mah hak mubinanas kembali ya ke hak mubinanas teh bisa sehello lah. Bisa ujung-ujung gue dek aya dek eueuh. Siga eta kalau yang egoistik itu Bung Niko ya alhamdulillah ya nikah jeung orang Sunda. Menikmati weh baheula mah tuh. Akhirnya menikmati budak-budak natanya untuk Bung Niko, terima kasih tuh nge-WA ya. Bisanya saya tetap memantau dan menonton. Kira ya preman persiwon, tapi nggak dangukeun Pak Haji. Ya. Tapi tidak masuk ke sistem. Udah termasuk nih yang di Palangkaraya, yang di Kalimantan, hasil dari Hapnu Binanas, mungkin orang bisa berpikir, nah ya orang sudah ujug-ujug dan di bahasa Inggris, aya dongeng balik dongeng. Dasar lagi baheula Rolling Stone, The Beatles, ai Sunda teu resep. Ayeuna ngadangukeun almarhum ya apa pihak istrinya pernah kerja di saya ngadengikeun Darso teh enak we Pak Haji. Baheula teh mun di Kalimantan ngadenge lagu Sunda naon ge geuna. Baik Pak Haji Dodi alhamdulillah mengisi sebuah kekosongan. Nah, istilah Pak Haji itu kekosongan dalam tanah hidup itu bukan hanya Hapnu Binanas. Bertatap hari ini kita masih tetap berdua. Teman-teman UPI, mahasiswa juga mungkin atau kawan-kawan lain kan ini menikmati libur. Jadi saya jadi ingat tuh, refreshing yang paling baik itu memang hiburan, seni, bahkan ngobrol. Tapi bagaimana ngobrol tidak menjadi beban, maka mengalir apa adanya. Nah, ini ada sahabat kita nih Pak Haji Dodi, suatu saat kita harus Hapnu Binanas oge. Sahabat kita yang di Lembang, mudah-mudahan dimanapun bangkit. Iya, bangkit ya memang kita harus Hapnu Binanas. Kalimat Pak Haji itu memang manusia itu siapapun dia ya. Pada saat tidak mampu mengatasi kejenuhan dan masalah, maka jangan aneh. Seni mengatasi masalah itu bisa dengan hiburan, mendekatkan kepada keluarga. Mungkin ada trik, ada tip apa lagi? Nggak usah salah satunya itu Pak, bisa ke seni, bisa ini. Ini kan artinya pada saat kita negatif apapun ya termasuk perasaan, bangkitkan menjadi positif. Saya pernah Pak Haji tiap malam dengerin Rolling Stone tuh sampai subuh. Pernah. Tapi pernah juga masa lalu pingin di depan panggung. Mau coba kali itu kadio main. Ya, zaman baheula mah. Termasuk The Beatles. Tapi hari ini bagaimana hidup kita senantiasa zikir, pikir ukir. Mulai Senin pagi saya oke sarua cicing ngadangukeun sampai tanggal 5 belajar. Tapi ada saatnya saya juga ingin tetap bertatap muka dengan teman-teman, bisa di Zoom termasuk Pak Haji. Kita cobalah suatu saat ide-ide begini tidak berhenti. Mempertahankan kebaikan itu seni Pak Haji. Jadi saya juga amat berterima kasih. Ayeuna bisi ku bisi Pak Haji aya talatah cek Sunda mah ada yang ingin disampaikan untuk siapapun ya. Termasuk untuk karena orang teh jadi ingat almarhum pernah saya nungguan 5 penting Pak Haji. Almarhum di rumah Jenudin MZ almarhum saya teh di SK-keun. Tah beres surat tugas ku kabeh tokoh termasuk tokoh dari non muslim untuk menghadirkan beliau di 10 November 1995 di stadion. Opat poe teh panggih we ditolak. Da geus ka setting ku Surabaya. Pas ketemu almarhum datang naon ternyata ya tetap dalam tanda kutip Allah Maha Baik walaupun tersetting akhirnya almarhum mengikhlaskan diri di Surabaya di pending jam 3. Maka Jenudin MZ itu salah satu tokoh yang saya kagumi Pak. Jadi beliau juga sense of humor teh Betawi, Sunda, Lampung teh aya wae. Ngomong si gaduh deui tapi nyaan didangukeun gitu. Nah, mungkin Pak Haji seni hidup lah, seni hidup untuk dan bagaimana bisa kita berintegritas, memahami maka, memahami seni hidup, memahami asah asih asuh. Terus kita juga suka tidak suka tercipta dari zikir, pikir, ukir.
yang tertuang itu dari tahun 60 tuh yang tertuang di kawah Chandra di muka tempat dan bagaimana orang baik supaya lebih baik. Talatah teh. Siapa tahu ada seni hidup lain yang ingin Pak Haji sampaikan, silahkan. Di samping yang sudah kita bahas tadi. Ya, terima kasih Pak Iwan sudah bisa ngobrol. Intinya sederhana kalau zaman situasi seperti ini, jangan defisit pemikiran atau ide. Betul. Dengan gagasan tidak mati, tidak lemah. Saya mau begini itu, kalau tidak begini nanti defisit pemikiran Pak Iwan. Nonton TV tadi cekak-ceklek lo baca gitu saya 120 nonton ya yang nonton itu otak teh. Terus itu hayang dia. Ujung-ujungnya tinggalan tadi main bola. Baturan saya masih ingat. Iya, ayo main bola. Oh, di dinya mah ngabijan geus beak. Persib main mah urang mah keukeuh kudu nonton misalnya. Baik, terima kasih Pak Haji Dodi untuk sementara muncul Sunda mah hayang udud heula hayang ngerokok. Sementara komitmennya tidak bisa udud jeung ngerokok, komitmen pernikahan 2000 di ruangan tamu. Iya, di ruangan tamu. Jadi hampura Pak Haji berpisah dulu sementara. Kuat saya teh sayam teh ngerokok teh biasana hayang udud. Mun di dapur mah teh bari udud we da mau dicarekan ieu mah. Dan pedah ya di ruang tamu teu maci. Ngahatur nuhunkeun ka Haji Dodi. Insya Allah di edisi ke-6 saya jadi ingat Pak Tarso tuh ya waktu makan Arbang. Pak Iwan, tugas manusia itu apa? Pak Iwan, tugas Pak Iwan itu apa? Tiap saya, Pak Haji, tiap saya ngomong salah. Naon deui atuh pada saat geus molotok ya. Kang katanya. Katakanlah Akang tugasnya di buku itu cuma 36. Di surat tugas cuma 6. Ingat, inovasi kreativitas itu aya hiji A, aya hiji B, aya hiji C. Seorang inovator adalah A, tapi dia A1, A2, A3, A4. Tugas fungsi kita sebagai manusia itu sebetulnya mampu dan atas ridhonya kita menembus batas. Kalimat itu begitu. Kalimat Kang Iwan motivator itu di mana? A, di sini. A, C, B. Termasuk cara hidup kita. Jadi saya masih ingat Kang Bang itu gaya jadi rokok Pak Haji kalau di kelas. Waktu makan oke tetap. Jadi saya masih ingat guru-guru besar kita, guru-guru kehidupan, kalau saya istilahnya, orang-orang yang besar yang pernah di hadapan kita. Baik, terima kasih Pak Haji. Hatur nuhun pisan. Semangat untuk terus zikir, pikir, ukir dengan 5K, 1H, dengan strategi pensiun. Kita coba lagi besok mencari ide yang lebih baik. Nah, untuk sementara saya berterima kasih. Alhamdulillah. Semangat itu semangat satu orang ditambah 2 ditambah 3. Termasuk semangat yang nguping ini kan sejam lagi saya ekos ngasih pandangan lanjutkan Pak Iwan bisa ada ya tokoh-tokoh dan sahabat-sahabat saya yang sebetulnya mereka kangen juga dengan kita lama tidak bertemu. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan jaga stamina, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Nuhun.